Bapa kami yang di dalam surga, kembali pagi ini Tuhan, kami mau membaca firman-Mu. Urapi kami dan kuasa Roh Kudus-Mu, untuk firman-Mu dapat kami pahami dan mengertinya. Kami sambut firman-Mu pagi ini dengan sukacita, agar firman ini berkuasa di dalam hidup kami. Demi nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus, haleluya. Kami terima firman-Mu. Amin. Pembacaan firman Tuhan pagi hari ini terambil dari kitab Injil Matius pasal 9 ayat 1 hingga dengan ayat yang ke-38. Dan Matius pasal 9 ayat 1 hingga dengan ayat yang ke-8 dengan perikop orang lumpuh disembuhkan. Terdapat di Markus pasal 2 ayat 1 hingga 12 dan Lukas 5 hingga 17 sampai 26 yang berbunyi demikian. Sesudah itu naiklah Yesus ke dalam perahu lalu menyeberang. Kemudian sampailah ia ke kotanya sendiri. Maka dibawa oranglah kepadanya seorang lumpuh yang terbaring di tempat tidurnya. Ketika Yesus melihat iman mereka, berkatalah ia kepada orang lumpuh itu, "Percayalah hai anakku, dosamu sudah diampuni." Maka berkatalah beberapa ahli Taurat dalam hatinya, "Dia menghujat Elohim." Tetapi Yesus mengetahui pikiran mereka lalu berkata, "Mengapa kamu memikirkan hal-hal yang jahat di dalam hatimu? Manakah lebih mudah mengatakan, dosamu sudah diampuni, atau mengatakan, bangunlah dan berjalanlah? Tetapi supaya kamu tahu bahwa di dunia ini Anak manusia berkuasa mengampuni dosa." Lalu berkatalah ia kepada orang lumpuh itu, "Bangunlah, angkatlah tempat tidurmu dan pulanglah ke rumahmu." Dan orang itu pun bangun lalu pulang. Maka orang banyak yang melihat hal itu takut, lalu memuliakan Elohim yang telah memberikan kuasa sedemikian itu kepada manusia. Kemudian Matius pasal 9 ayat 9 hingga dengan ayat yang ke-13 dengan perikop baru. Matius pemungut cukai mengikut Yesus. Terdapat juga di Markus pasal 2 ayat 13 sampai 17 dan Lukas pasal 5 ayat 27 sampai 32 yang berbunyi demikian. Setelah Yesus pergi dari situ, ia melihat seorang yang bernama Matius duduk di rumah cukai. Lalu ia berkata kepadanya, "Ikutlah aku." Maka berdirilah Matius lalu mengikuti dia. Kemudian ketika Yesus makan di rumah Matius, datanglah banyak pemungut cukai dan orang berdosa dan makan bersama-sama dengan dia dan murid-muridnya. Pada waktu orang Farisi melihat hal itu, berkatalah mereka kepada murid-murid Yesus, "Mengapa gurumu makan bersama-sama dengan pemungut cukai dan orang berdosa?" Yesus mendengarnya dan berkata, "Bukan orang sehat yang memerlukan tabib, tetapi orang sakit. Jadi pergilah dan pelajarilah arti firman ini. Yang aku kehendaki ialah belas kasihan dan bukan persembahan. Karena aku datang bukan untuk memanggil orang benar, melainkan orang berdosa." Kemudian Matius pasal 9 ayat 14 hingga dengan ayat yang ke-17 dengan perikop baru. Hal berpuasa terdapat di Markus pasal 2 ayat 18 sampai 22 dan Lukas pasal 5 ayat 33 sampai 39 yang berbunyi demikian. Kemudian datanglah murid-murid Yohanes kepada Yesus dan berkata, "Mengapa kami dan orang Farisi berpuasa tetapi murid-murid-mu tidak?" Jawab Yesus kepada mereka, "Dapatkah sahabat-sahabat mempelai laki-laki berduka cita selama mempelai itu bersama mereka? Tetapi waktunya akan datang, mempelai itu diambil dari mereka, dan pada waktu itulah mereka akan berpuasa. Tidak seorang pun menambahkan secari kain yang belum susut pada baju yang tua.
Karena jika demikian, kain penambal itu akan mencabik baju itu, lalu makin besarlah koyaknya. Begitu pula anggur yang baru tidak diisikan ke dalam kulit yang tua. Karena jika demikian, kantong itu akan koyak sehingga anggur itu terbuang dan kantong itu pun hancur. Tetapi anggur yang baru disimpan orang dalam kantong yang baru pula, dan dengan demikian terpeliharalah kedua-duanya. Kemudian Matius pasal 9 ayat 18 hingga dengan ayat yang ke-26 dan perikop baru, anak kepala rumah ibadat, perempuan yang sakit pendarahan. Markus pasal 5 ayat 21 sampai 43 dan Lukas 8 ayat 40 sampai 56 yang berbunyi demikian. Sementara Yesus berbicara demikian kepada mereka, datanglah seorang kepala rumah ibadat, lalu menyembah dia dan berkata, "Anakku perempuan baru saja meninggal, tetapi datanglah dan letakkanlah tanganmu atasnya, maka ia akan hidup." Lalu Yesus pun bangunlah dan mengikuti orang itu bersama-sama dengan murid-muridnya. Pada waktu itu seorang perempuan yang sudah 12 tahun lamanya menderita pendarahan maju mendekati Yesus dari belakang dan jumbai jubahnya. Karena katanya dalam hatinya, "Asal ku jamah saja jubahnya, aku akan sembuh." Tetapi Yesus berpaling dan memandang dia serta berkata, "Teguhkanlah hatimu, hai anakku, imanmu telah menyelamatkan engkau." Maka sejak saat itu sembuhlah perempuan itu. Ketika Yesus tiba di rumah kepala rumah ibadat itu dan melihat peniup-peniup seruling dan orang banyak ribut, berkatalah ia, "Pergilah, karena anak ini tidak mati tetapi tidur." Tetapi mereka menertawakan dia. Setelah orang banyak itu diusir, Yesus masuk dan memegang tangan anak itu. Lalu bangkitlah anak itu. Maka tersiarlah kabar tentang hal itu ke seluruh daerah itu. Kemudian Injil Matius pasal 9 ayat 27 hingga dengan ayat yang 31 dengan perikop baru, Yesus menyembuhkan mata 2 orang buta yang berbunyi demikian. Ketika Yesus meneruskan perjalanannya dari sana, 2 orang buta mengikutinya sambil berseru-seru dan berkata, "Kasihanilah kami, hai anak Daud." Setelah Yesus masuk ke dalam sebuah rumah, datanglah kedua orang buta itu kepadanya, dan Yesus berkata kepada mereka, "Percayakah kamu bahwa aku dapat melakukannya?" Mereka menjawab, "Iya Tuhan, kami percaya." Lalu Yesus menjamah mata mereka sambil berkata, "Jadilah kepadamu menurut imanmu." Maka meleklah mata mereka, dan Yesus pun dengan tegas berpesan kepada mereka, katanya, "Jagalah supaya jangan seorang pun mengetahui hal ini." Tetapi mereka keluar dan memasukkan dia ke seluruh daerah itu. Kemudian Injil Matius pasal 9 ayat 32 sampai 34 dengan perikop baru, seorang bisu disembuhkan yang berbunyi demikian. Sedang kedua orang buta itu keluar, dibawalah kepada Yesus seorang bisu yang kerasukan setan. Dan setelah setan itu diusir, dapatlah orang bisu itu berkata-kata. Maka heranlah orang banyak, katanya, "Yang demikian belum pernah dilihat orang di Israel." Tetapi orang Farisi berkata, "Dengan kuasa penghulu setan ia mengusir setan." Kemudian Matius pasal 9 ayat 35 hingga ayat yang ke-38 dengan perikop baru, belas kasihan Yesus terhadap orang banyak, berbunyi demikian. Demikianlah Yesus berkeliling ke semua kota dan desa. Ia mengajar dalam rumah-rumah ibadat dan memberitakan Injil kerajaan sorga, serta melenyapkan segala penyakit dan kelemahan. Melihat orang banyak itu, tergeraklah hati Yesus
oleh belas kasihan kepada mereka, karena mereka lelah dan terlantar seperti domba yang tidak bergembala. Maka katanya kepada murid-muridnya, tuaian memang banyak, tetapi pekerja sedikit. Karena itu mintalah kepada Tuhan yang punya tuaian, supaya ia mengirimkan pekerja-pekerja untuk tuaian itu. Demikianlah pembacaan firman Tuhan kita pada hari ini. Biarlah firman ini dapat menjadi kekuatan bagi kita, karena mujizat Tuhan pasti akan selalu terjadi hingga hari ini. Ya Tuhan, terima kasih kepadamu atas firman-Mu yang kami dengar hari ini. Biarlah Engkau selalu membuka mata hati jiwa kami untuk dapat memahaminya, karena kami yakin dan percaya apa yang kami dengar hari ini juga dapat berlaku hingga sekarang bagi orang-orang percaya. Karena setiap orang yang percaya, sekalipun imannya sebesar biji sesawi, itu akan mendatangkan mujizat. Mujizat-Mu pasti terjadi, karena kuasa-Mu dahsyat dan tak terbatas, tak tertandingi oleh apapun juga. Terima kasih Tuhan, biarlah firman-Mu selalu melekat di dalam hati dan jiwa kami selamanya. Dalam nama Yesus, terima kasih. Amin.